asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur pada Allah yang Maha Ghafur, karena hakikatnya segala sesuatu yang kita miliki hari ini, yang kita dapatkan hari ini, itu semua kekuatannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja kesehatan kita hari ini yang kita dapatkan pun sebenarnya hakikatnya dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang, sebetulnya kita bahasnya nahwiyah ya. Tapi saya ingin mengajak supaya lebih sadar lagi kalau bahasa hanya sekedar difahami sebagai alat komunikasi belaka itu kurang. Namun orang bisa bahasa Arab rek naon, terus ngomong di orang Arab ya terus rek naon, akhirnya terpatok bahasa asing, bahasa Arab itu hanya untuk sebagai alat komunikasi. Padahal lebih jauh lagi ternyata bahasa Arab bukan hanya sebagai alat komunikasi antar manusia, tapi lebih jauh bahasa Arab itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa Arab, melalui bahasa Arab kita memahami hukum-hukum Allah. Dengan bahasa Arab kita mengetahui mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Jadi diajar bahasa Arab teh celak-celok. Jadi teori celak-celok kemana-mana aja sama lagi jujur ka usul fikih akhirnya. Karena memang bahasa Arab itu dalam agama Islam sangat urgensinya sangat terasa, signifikan. Setiap hal kamari baru tahu, oh ternyata kok bisa jadi wajib. Itu gara-gara rata-rata bentuknya perintah. Tapi lamun bentuknya perintah mah jarang jadi wajib. Maka kita tahu juga rukun. Ada berapa rukun wudu? Masih berapa rukun wudu? Hiji basuh muka, tangan, kepala, kaki. Kumur-kumur termasuk rukun tuh. Kumur-kumur termasuk rukun tuh. Cuci pergelangan tangan masuk. Kumur-kumur masuk. Rukun tuh. Sunah pertama kan iya syarat. Syarat tuh di luar si wudu atau di syarat? luar wudu. Bukannya apa kamu itu? Anu sunah mah iya jeung ieu tah. Nah, Kumur-kumur. makanya nanti kita lihat redaksi bagaimana hadisnya terkait itu. Mudah-mudahan di ayat. Ayatnya jadinya tentang Halaman surat 59 58 siap. Judulnya ayatnya tentang wudu secara oh iya. Ada nih di halaman 46. Maaf sebelum masuk ada sifat berwudu, bab sifat berwudu. Kita praktek dulu, tentukan mana yang isim, mana yang fiil sebelum situ ya. Mana isim, mana fiil, mana huruf. Halaman dah. Ada buang hajat. Bukan, halaman 45 bab 31. Sebelum kita lanjutkan teori lebih jauh, saya ingin dulu memflashback hasil apa yang kita dapatkan beberapa kajian. Hampir kita 100 kali kajian ya. 100 kali pertemuan kita. Kira-kira sampai mana Lulus apa hidupnya? Kali itu ya ayat itu ya. Idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu, kita lewat dulu. Ya boleh lah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Jauh ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Oke. Satu kata ini, kedua faksilu terus Wa aydiyaku ilal marafiq wa aydiyakum. ilal marafiq. Oke. Wamsahu Wamsahu bi ru'usikum biru
sikum wa arjulakum Wa arjulakum ilal ka'bain. ilal ka'bain. Oke lah. Ini dalil yang digunakan untuk menentukan rukun wudu. Ya, dalil yang menentukan rukun wudu. Kita praktek dulu ya. Tentukan ada berapa kata di kalimat pertama. Coba cek ke depan, ada berapa kata di kalimat pertama. Cing, kira-kira ya, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, Ada berapa kata? 7, 8. Hup, segitu. 8. Ustaz, saya teh hilang apa teh? Aduh. Rustan. Rustan. Di pakai di. Pakai dinya. Rustan ya. Ustaz Rustan. Ada berapa kata di kalimat pertama? Sana nama kalimat kedua gitu mah. Allah. Nah, Allah nama bagian kedua. Kira. Kalimat pertama teh sampai mana? Sampai salah. Cek elang mesin aya 8 cek Ustaz Rustan ya sabaraha. Seberapa kata? Ada berapa kata? Kata teh ciri isim, ciri fiil gitu. Kata tuh juga kata Abi. gelas, abi indit ka pasar, abi indit ka pasar apa berarti? Dua. Nya isi fiil huruf lah gitulah. Tilu berarti. Seberapa kata? Tilu kata. Oke, tilu kata. Kata juga ya. Kuring indit ka pasar ada berapa kata? 4 berarti. Empat. Nya undit kuring indit ka pasar. Berarti ya seberapa kata? Ieu teh 8, ente 4. Ustaz, Abi opat. 4 oke. Dua, tilu. Saya nanti mau bagian mana ya? PS. Lan, hiji mana? Ya ayyuha 2. ladzi Nah, alladzina ah, amanu. ini ya. Nuangin. Nanti kembali aja pas kalian kirim. Tutup jam berapa? Biasanya jam 11. 11. Nanti kembali saya ambil. Ya. Hei, alladzina tilu, 4, Amanu 5, tidak genap, kuntum kumtum 7, illa ila 8. abi mah Saya juga. ya. Hiji, 2, 3, 4, 5, genap 7. Oh, 7 iya. bener 7 ya bener. Jadi 8 gitu. Oh bener. Oh sorry. Erosi ya. Sana sama yang kedua. Wah, Coba terus silu, iksilu, uju, wuju, hakum. Wuju hakum, wuju kum. uju, kum, Oke, next. wa aidi, Sekali makin dua sebelah kata ya. wa aidi, Sebelah kata wa idea aku. wa aidi ya, Wa idea. wa aidi, Ejen kum. kum, Ye. Next. ila, Ila terus Sanakan. Almarofik gitu. marafik, wam sahu, Hiji kan? biru, Biru, sikum, biru si, lagi kum. tak gitu ya. Wa Wa arjula jeung kum gitu. ya, ila, Ila kabe. buat, Seberapa sih? Kaya ini yang kamu lupa. Wa naon di dia? Seberapa kata? Satu dulu kata. Iya satu. Tambahannya berarti di dia wa satu. Ya ge wa satu. Ya ge ba satu. Huruf. Itu wajib. Oh ini mana? Oh iya benar. Hiji dulu. Tarik sana deh. Hiji, dua, Sabar ya. Hiji, empat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
14, 15, 16, 17, 18,
salah. Oh, cenah jadi dia kayaknya kira tahu kali ya. Jadi, ya ada berapa kata tadi tuh? 8 kata. Anda tentukan mana fiil, mana isim, mana huruf. Anu isim di dia di mana? Sebutkan di dia 3 isim, 2 isim. 2 isim. Mana yang termasuk isim di sini? Amadi. Aladina 1. Bagus. Ini asolat 2. Lan ada itu. Isim di dia. Gila. Kata sifat amanu sifat Ari kumtum eta eta mah ieu. Aya ciri film isim teh di kumtum. ya sih. Kayaknya bukan betul. San, mana nu huruf ini? Ya. Oke. Ya ha huruf, ya isimnya i maksudnya. Isim. Mana ada e itu? Ya termasuk tambahannya, huruf tambahan. Ya iba. Lanjut. Ada huruf tuh. Ila. Huruf kan? Ilah huruf. Ada itu. Ada huruf tuh. Udah. Ida. Tidak. Ila. Oh nya. Berarti si sana isim Oh, sudah ada, huruf sudah ada, berarti si sana. Iya. Iya. Alah, udah sih. Lawan-lawanan. Udah ngulang dewa ya teh kala. Nah, ngulang deui teh. Udah ngulang deui nya. Oke. Kita kembali dulu ke bab fiil. Apa bedanya fiil madi jeung fiil mudhari? Apa bedanya? Fiil madi menunjukkan kepada waktu yang Oke. lampau. Oke, itu secara artinya. Kalau secara lafaz Oh, dari kata, dari hurufnya. oh ini Mudhari naon? Mudhari naon? Aja kan pernah dijelasin. Ini kan leka lewat. Mudhari san naon? Ciri mudhari. Dimasuki awalnya Oke, naon? huruf mudhari. Oke, naon huruf mudhari teh? Anita, Alif, nun, ya, ta. Oh, huruf eta. ya, ta. Awal nanti kudu alif, nun, ya. Saya tambahkan agar mudah, biasanya harokat akhirnya adalah doma. Biasanya harokat akhirnya doma. Pertama itu. Yang kedua akhirnya waw nun. Akhirnya waw nun. Pilihannya pertama harokatnya biasanya doma. Yang kedua harokat akhirnya waw nun. Ini ciri yang paling mudah untuk di ini. Fiil madi naon cirinya? Fiil madi naon cirinya? 1 minimal ya. Jika tidak ada ciri-ciri isim, tapi harokat tungtungnya adalah fathah. 1 itu. Kedua, dia harokatnya domah kalau bersambung dengan waw seperti ini. Tapi biasanya tadi hurufnya jumlah huruf aslinya cuma 3. Tambahannya ini jadi lebih. Terakhir, tungtung nanti bersambung dengan g. Ta, tuma, tum. Ti, tuma, tunna. Tu dan na. Lamun tungtungna siga kieu, itu pasti ciri-ciri fiil madi. Ya acan dijelaskan. Ini baru sekarang. Isian kali dia kumtum rada ngabingung. Iya isim fiil nya. Ya. Kan kita tahu sekarang. Oh, lamun tungtung nata tuma tum, oh tum berarti pasti dia fiil. Pertanyaan fiil madi bener ya? Film madi. Fiil. Pertama cirinya adalah harokat, biasanya harokatnya adalah fathah. Kemudian lamun harokat akhirnya domah biasanya sebelum waw yang mati ini. Siga a manu nunnya harokatnya domah.
dan di depannya ada waw dan alif. Terakhir ta'tum maktumnya ini. Nah, ini rumus untuk mengidentifikasi dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Contoh di dia. Kalau fi'il mudhari'nya adalah fi'il madhinya adalah kataba. Lihat, harokat akhirnya apa? Fathah. Atau kutiba. Harokat akhirnya apa? Fathah. Fokus di harokat akhir. Kalau jadikan fi'il mudhari mah Kutiba. kata apa jadi fi'il mudhari kan tambahan dia awalnya. Kataba. Sok kumaha macana kira-kira. Uktub. Itu mau jadi amar. Lama. Ya mah pasti kudu kita, kudu luhur. Ak. Tu. Tuba. Tuba. Aktubu. Nah, gitu. Ganti kunun. Naktubu. Naktubu. Nah, gitu. Ganti ku ya. Yaktubu. Oke. Mudorenya teh wawununnya naon teh? Oke, tambahan. Anu wawunun itu yang menerima wawunun itu cuman yang awalnya ya atau tak? Coba, yang tubuh tambah wawunun jadi Yaktubuna. Itu berarti Tubuh. ya. Ini paling dia mudhari. Kenapa? Aya wawunun, aya huruf mudhari. Bisa dipahami? Oke. Atau ya nun juga bisa. Ya nun. Contohnya tak tubuh tambahan ya nun jadi Taktubayana. Enak taktubu. cing mau macana. Taktubayana. Kumaha? Cing ba bubi kira-kira. Bina. Namun jeung ya cocoknya jeung naon? Bi. Kasroh. Tubina. Ieu fi'il naon? Ieu isim fi'il. Kenapa? Tadi Tak. awalnya huruf ta Ya nun. termasuk salah satu fi'il mudhari ya. Iya. Terakhirnya ya. Meskipun namun kieu muslimina isim fi'il. Ya nun. Masya Allah, ya tebih-tebih. Waalaikumsalam. Lu dijapri wae ya mun. Muslimina kira-kira isim fi'il. Isim. Fi'il. Fi'il. Ya nun. Emang ayat ta di awal? Ya nun. Ta di awal tuh. Itu. Iya di awal tuh. Oh. Belakangnya ya nun. Iya, yang penting mah awalnya. Oh. Kade, kedua iya awal. Kalau mau disebut fi'il. Lamun awal alif nun ya tadi awal, Pak. Jika iya kan ayatnya tadi. Iya awalnya. Lamun awal eta itu jarang kamu anggap fi'il. Itu pasti isim. Kumaha kasusna nu kumtum teh? Oke, ayo kumtum mau kira. Kumtum. Rumus mana? Fi'il mari mudhari. Adi berarti mana? Madi karena ujungna tungtungna tum. Lamun nu nyambung jeung ta tuma tum ti tuma tunna tu. Nah, itu pastikan itu fi'il mah. Contoh lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya hurufnya. Ini huruf ya. Huruf nafi. Khalaqtu isim fi'il. Madi. Isim fi'il lah. Fi'il, madi mudhari. Madi. Kenapa? Tu. Bersambung dengan ta ya. Oh, tuh. Lah, siap tadi ada ya. Tulislah rumusnya. Karena kita masuknya ke praktek. Bukan lagi sekadar tel. Nah, ulang di pada praktek lagi. Asli ta. Minimal itu kita tahu teori membedakan fi'il madhi fi'il mudhari. Nanti kita hasilnya bakal bisa membedakan mana fi'il mana isim. Minimal itu. Terus rumusnya biar ini iya mau sih di buku mana-mana iya mah rumusan pribados belum tentu benar tapi insya Allah mau ngajak salah iya mau ayah sih kan karena lihat teh sebenarnya mah Saya dari yang teh anu doma Pio Madi ketika
Sebelumnya berarti sebelum waw alifnya, sebelum waw alifnya dia domah. Itu ciri-ciri fiil madi. Nah, kita praktek bentuk-bentuk seperti apa untuk membedakan fiil madi dan fiil mudhari. Dia belum ka fiil amr ya, belum ka fiil amr. di bahasa nanti biasanya di belakangnya ditambah huruf ta cuma tambahnya namanya Bersambung dia pasti bersambung ya. Tatumatum, titumatunna, tuna itu pasti fiil madi. Kanu ieu nya kanu wahumahum eta. Tah eta. Eta arti nama. Artinya Eta mah, tapi bukan itu, beda lagi. Itu mah domir isim eta. domir isim eta mah. Jika itu kum, itu mah domir isim pasti. Tat bukan dijelaskan sesingkatnya mungkin. Sesingkatnya oke. Oh ya kita murid awal ya. Kita praktek ini, kita menentukan kalimat ini ada berapa kata, kalimat ini ada berapa kata. Bedakan antara isim, fiil dan huruf. Karena tadi agak kesulitan, kita bikin satu rumus lah. Tapi memang rumusannya rumusan nanti selengi lah. Tapi mudah-mudahan bisa kata apa ya ya. Oke, di luar yang nggak ada di rumus ini kita tambahan lagi. Untuk membedakan fiil madi dan fiil mudhari. Satu, fiil mudhari itu harus diawali 4 huruf mudhari'ah. Syaratnya itu alif, nun, ya dan ta. Biasanya harokat akhirnya adalah doma. Paling banyak harokatnya doma. Lamun tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Atau tungtungna waw nun dan atau ya nun. Tapi dengan syarat tetap harus ada alif nun ya. Nah, contoh aktubu ada huruf alif hamzah di awal dan harokat akhirnya doma. Naktubu ada huruf nun. Yaktubu atau taktubu ya dan ta. Atau yang waw nun yaktubuna. Waw nun ya, yaktubuna. Ada waw nun dan awalannya huruf ya. Jadi harus wajib awalannya huruf. Untuk fiil madi itu biasanya harokat akhirnya adalah fathah. Kataba, kutiba. Pertama itu. Atau yang kalau menemukan yang doma, huruf ketiganya itu biasanya bersambung dengan waw mati. Contohnya amanu di ayat itu. Amanu waw nun, nun nanti harakatnya doma. Ya, karena dia bersambung dengan waw dan alif. Kemudian ciri fiil madi itu selalu bersambung dengan ta atau tuma, tum, ti atau tuma, tunna, tuna. Maka di sini kumtum ini kira-kira isim fiil kumtum. Isim fiil. Fiil. Madi mudhari. Madi kenapa madi? Bersambung dengan tum. Syarat. Tuh. Oh, berarti gampang fiil madi. Insyaallah. Insyaallah. Main gampang. Main gampang lainnya insyaallah. Atau gampang. Tetapi aya masalah lah mungkin kumaha muslimina aya ya nun tungtungna. Ini fiil mudhari bukan? Bukan, kenapa bukan fiil mudhari? Karena Awalnya bukan huruf mudhari. Alif, nun, ya. Bisa bedakan? Contoh Al-Baqarah alladzina yu'minuna. Oke, yu'minuna. Mudhari bukan? yuk minuna iya. Oke. Atau bahan yang isim fiil. Ada ciri isim nggak di sini? Ada tanwin? Ada. Ada alif lam? Ada. Nama orang bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan nama orang ya? Maka bukan, isim bukan. Berarti kemungkinan fiil. Fiil mari mudhari kira-kira. Fiil mudhari. Kenapa mudhari? Ada iya Pertama ya. waw mati. Waw mati nun. Gampangnya saya rumus aja. Gampang.
Sarana naon ieu geus kudu di luar kepala. Lain maksudnya di buku. Geus teu kudu tanyakeun lah. Geus kali. Seperti itu. Oke. Paham ya? Udah semua ditulis? Oke, dalam masuk tadi kira-kira. Fa tadi isim bil huruf. Huruf Huruf. Isim lu, isim bil huruf. ieu mudhari mudhari. Oke, kita cek lah ya. Fiil. Lamun di kaluarkeun teh ieu teh jadi nanti igsil. Ya madi. Oke, ikhlas. Oke. Nanti kita tambahkan rumus fi'il amr. Igsilu. Ya. Lamun waw alifnya dibuang, itu asal katanya adalah igsil. Iksil. Ingat? Ingat. Ingat fi'il naon dia? Perintah. Perintah. Fi'il Amar. mudorena naon? Gua salah. Ya. Mudore, amun gua salah mah berarti fi'il Madi. Adi, kenapa? Ya, kata. Harakat akhirnya Jamar. fathah. Kata. Yaksilu. Nah, kira iya fi'il madi mudore. Madi. Kenapa? Fatah. Patah. Nah, oke, fokus di sini. Halo. Iya madi mudore. 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 Iya. Kalau hamzah yang mudore itu selalu tidak pernah i. Jangan pernah. Maka lamun kamu menemukan ayat i, iya mah berarti mau mungkin mudore. Tapi fi'il itu kira-kira fi'il naon? Kemungkinan besar adalah fi'il Amar. tadi dia iksil tidak kata yang silu. Rumus fi'il amr teh kumaha? Buang Huruf Ya. mudhari Oke, buang huruf mudore diganti dengan alif alif lamun bila huruf kedua sukun. bila huruf kedua ini sukun. Betul. Sukunkan, jajamkan akhirnya. Pinter. Ya kene lu. Jadinya sil. Maka di sini kan betul fagsilu. Ia diwasolkeun asal katana sil. Oke. Untuk fi'il amr gampang bentuknya. Fi'il amr itu cuma 6. Setelah kata igsil itu biasanya yang keduanya ditambahkan alif di akhirnya. Igsila. Oke. Yang ketilunya tambahkan waw alif di akhirnya. Igsilu. Iya harakatnya jadi kasroh, fathah. Iya harakatnya jadi doma. Karena kan waw jeung doma pasanganna. Alif jeung fathah. Igsil, igsila panjang dan igsilu. Nu kadua tambahkan ya tungtungna. Harakatnya rubah jadi i. Sebutin lah, iksil jadi iya lah. Iksila. Iya jadi Iksilu. iya jadi Iksili. oke, iya sama. Nuka dua, nuka bentuk 5 dan bentuk 2 sama. Iksil, iksila, iksilu, iksili, iksila. Nu terakhir Iksilu. Silu. Iksilu. nah. Iksil, nah sekali ya. Iksil, iksila, iksilu, iksili, iksila, iksil. Nah. Cuma 6 bentuk. Tidak lebih dari situ. Coba bareng-barengan, ulangin ya. Kalau bentuk pertama iksil, bentuk kedua Iksila. bentuk tadi lu. Iksilu. Bentuk apa? Iksili. Kelima. Iksila. Nah, Iksilna. Iksilna. iksil. Spasi. Ya, maksudnya supaya Najok. nonjol. Iksil lu bentuk keberapa? Santai. Bentuk pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Tiga. Tiga ya. Kalau ketiga berarti YT isinanya. Ini teh isinya domir anta, domir antuma, domir antum. Antum itu kalian. Kalau ini berarti domir anti, domir antuma, domir antun. Kita sudah tahu berarti ia jang laki, ia jang perempuan. Tidak, kalau Anda memerintah perempuan, seseh panggil lah acup.
Maka gadu gunakannya bentuk seberapa? Keempat. Kalau perempuannya satu orang, kalau perempuannya banyak keenam. Pas seperti itu, gampang. Oke, pertanyaan di sini. Iksilu di sini berapa? Ketiga. 3. Domir apa di sini? Domirnya anta, antum. Antum. Antum berarti kalian. Hei, basuh oleh kalian. Basuh oleh kalian. Dalam bahasa Arab kalian itu mencakup 2 jenis kelamin. Maka assalamualaikum nggak usah kamu ganti kalau perempuan assalamualaikum nggak usah orang nggak usah. Tong lebay gitulah, tong lebay gitu. Berarti Anda belum belajar nahu. Bukan, secara nahu kan untuk artinya berbeda. Tapi pendekatannya lebih kepada hukum yang sudah dibakukan. Assalamualaikum jangan pernah kamu ganti dengan assalamualaikum karena perempuan. Assalamualaikum buat laki-laki, assalamualaikum buat perempuan. Itu tidak benar. Karena sudah jadi pakem, assalamualaikum adalah kalimat pakem yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun kum dalam ilmu nahu khusus yang laki. Doa mayit sebetulnya ada sebagian ulama yang menganggap hu itu untuk laki-laki dan perempuan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Itu kan domirnya buat laki. Tapi ada sebagian ulama yang bilang itu sudah pakem. Kepakeman ini berlaku untuk 2 jenis kelamin, mau laki-laki dan perempuan, atau yang 2 kelamin sekaligus. Ayah kan? Bisi, ayah bisi. Mautna bareng. Bisi mau bareng bawa jamaah ya laki awe ya udah gitu doang gitu. Lu cinta Luna. Jangan ganti kamu mayatnya. Oke, pertanyaan. Mayatnya banyak, ente nggak doakan kumaha? Karena diganti hukum mah. Hum bisa. Allahumma gfir lahu. Warhamhum. Aja aya awewe kumaha? Bisa lieur di wae mah. Ya. Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir lahu wa lahum, Allahumma gfir lahum wa lahunna namanya gitu. Wis pokoknya sih kan doa tadi jadi gitu. Ya, itu kan makanya ada sebagian ulama jangan mengoprek itu. Lain oprek itu. Lainnya. Jadi betul mah Allahumma gfir lahu teu kedah Maksudnya itu yang dipakemkan. Ada sebagian ulama. Tapi bukan berarti tidak membolehkan mengganti. Ada yang mengganti, ada yang tidak. Yang mengganti silahkan saja, tapi kita harus sepakati bahwa hu itu bisa berlaku untuk Semua. agak sulit. Ya saya kira kasusnya babar matinya meninggal babarengan kumaha? Orang nyolotkeun langsung 5 gitu. Emang enak seserian. Kamu pas kamari perang, kalau Anda lihat Israel berapa mayat yang sekaligus langsung disalatkan? Banyak. Anda lihat di Suriah berapa mayat yang sekaligus disalatkan? Banyak. Nauzubillah tong sampai di Indonesia juga kayak gitu. Kan lihat. Enggak doa naon itu. Carana bisa domirna naonnya hum. Baris lieur di wae. Mana habanyar. Jadi maksudnya ulama yang ini masalah tong mikiran gitu paten we heula. Eta Berarti salat goib sama. sama Allahumma gfir lahu. Untuk laki-laki dan untuk perempuan Allahumma gfir lahu. Meskipun mau diganti silahkan saja. Silahkan saja. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kita harus punya pemahaman ketika baca Allahumma gfir lahu ketika perempuan kita sadar bahwa di sini ya Allah ya Allah niatku untuk perempuan. Lamun kasusna jika ieu sad ka para hadirin muslimin muslimat. Itu adalah. Betul benar. Tenan da Indonesia. Tapi misalkan lamun saya bilang nih wa ya ayyuhal hadirun wahai yang hadir tanpa Ya. wal hadirat misalkan. Benar tuh. Memang udah awalnya kan nya hadirin berarti orang yang masuk kan. Para hadirin yang sedang hadir kan hadirin udah laki tuh. Iya, betul. Betul ya? Iya. Kedua hadirat mau. Hadirat. Awalnya protes tuh. Orang disebut gitu tuh. Karena sudah pakem. Para hadirin Hadir ke. wahai penonton gini ya kayak gitu kan. Ini kasusnya jika gitunya berarti nya Tuh, sama muslimin muslimat. Tenang. Allahumma gfir lil muslimin wal
wal muslimat di sini jumatan Allah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ngan kalau hanya sekedar muslimin nyebutkeun itu sudah tercakup semua. Tidak apa-apa. Salah nama Apa tenan naon gitu. Tau diprotes naon muslimat tadi disebutkeun. Kadang kalau yang bersifat jamaknya laki-laki itu bisa untuk semua jenis. Kadang satu huruf ge hu teh bisa jang ha. Bisa jang bisa. Gitu. Contohnya salat jenazah. Banyak jenazah di Allahumma firlahu we seorang. Itu kabehan tapi seorang ge untuk semua. Tapi gue mencak banyak ya. Mencak bisa semua. Kita bisa ngetalkin tadi. Betul. Tuh, gini sampai kadinya nepi ka dinya amun diajar bahasa Arab. Next. Wujuh isim bil huruf. Sip. Isim. Kenapa? Can ayahnya belum belajar ini karena idofat. Isi hidupan tadi ngan dicatat tunggul Yang jangan diterangkan. yang disandarkan. Itu Ya. kita belum belajar sampai situ. Belum dibahas. Belum bahas, tapi ini nanti dibahas di bab ke majrur. Isim-isim yang majrur kita bahas. Kum, isim bil huruf. Huruf Isim atau bukan isim? Ya, mah pasti isim. Oke. Tambah ya kum, kuman, isim. Nu fiil mah itu. asuhan teh huruf. Kum. Ya. Huruf nafi gitu. Enggak, kum itu domir. Ada Hu huma hum. oh mereka Ka kalian. huma kunna, ka kuma ku, ki kuma kunna, ni na. Itu termasuk isim. Lamun bersambungnya isim pastikan dia isim. Pasti isim. Mau mungkin huruf. Wa. Isim bil huruf. Huruf. Aidiakum. Isim bil huruf aidia. Isim bil huruf. Isim. Isim. Kum. Isim. Isim. Ila. Huruf. Huruf. Marofik. Oh, isim. Isim. Berapa isim? Non Serina? Marof. Marofik. Alif lam. Alif, Betul. Ada alif. Lam. Insyaallah. Wa. Huruf. Huruf. Imsahu. Isim bil huruf. Fiil. Fiil. Fi'il. Fi'il naon? Mar. Fi'il Kita mudhari. cek keluarga. In. Imsahu teh asal katana imsahu. Sahu. Amar berarti. Iya. Amar oh ya. Amar. Iya fi'il. Amar. Kumaha teori apa amar? Ada yang Bawah. Ya. Ya, kalau oleh kita nanti ka hadap. Oke? Gak mungkin fi'il mudhari. Udah emang A. Alif. Aja kumaha tuh amanu? Oke, mau mungkin fi'il mudhari itu tadi ya tahi. Wau alif kudu lagi wau nun. Paham? Nah, teu wau nun dia. Padahal alif dirana. Maka ini bukan fi'il mudhari. Lamun alif mah mau mungkin aya wau nun anu di mudhari. Yang bersambung dengan wau nun hanya huruf ya dan huruf maaf, huruf ta dan huruf ya saja. Alif mau mungkin bersambung dengan nun. Nun mau mungkin bersambung dengan wau. Paham perbedaannya? Nah, amanu itu bisa disebut mudhari. Dia alif awalnya iya, tapi akhirnya doma bukan? Wau nun bukan? Bukan. Ya nun bukan? Bukan. Maka mau mungkin dia fi'il mudhari. Mana tuh? Fi'il madi. Fi'il madi. Itu rumus nanti. Doma tambah wau jeung alif. Sebelum wau alifnya adalah bisa difahami? Jadi tongkat tuker meskipun aya huruf iya. Akalu. Simpil huruf Fi'il. fi'il madi mudhari amar. Madi. Kenapa madi? Ya huruf alif kayak alif ya. Waw mati. Alif. Nah, iya nah lain wau nun ternyata. Karena bukan nun. Oke. Karena alif dalam mudhari mau mungkin bersambung dengan wau nun. Kita kata sambung. Oh, mau sih gitu. Sehingga aktunya jadi tambahan menjadi dia aja aktubu misalnya itu tuh dia sebenarnya mau mangihan yang gitu. Kamu aktubuna mau ngawer. Ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Kira mau diprotes. Nah, iya itu mudhari udah bisa jawab sih.
Piraku. Kajian gitu saja. Wah, sebenarnya. Next. Imsau berarti fi'il amal, perintah. Domir apa di sini yang bersembunyi? Imsiho. Sah. Oh, bentuk keberapa? 1 2 3 4 5 6. 3. 3. Berarti domir apa yang bersembunyi? Anta, antum, Tum. antum. Pakai an ya gitu. Anta, antuma, Antum. antum. Berarti itu kalian. Hei, imsah, husap. Beda. Itu mah sese, iya mah usap. Naon bedana nyes mencuci dan mengusap? Kalau mencuci komponen utamanya adalah air. Ya. Sedangkan mengusap komponen utama adalah usapan kulit. Maka airnya nggak perlu kamu tahan, buang saja. Itu bukan komponen utama untuk ketika mengusap ke kepala, buang saja. Tok, kampung kadirkeun kulis. Mana ya? Nah, itu bukan Tapi mengusap, sah. sah, Sah. tapi termasuk Berlebihan. Nanti kita ada hadis nanti yang dibahas tadi itu, siapa yang berlebih-lebihan dalam berwudu lain halus. Khawatir termasuk orang yang pernah jelek lah akhirnya. Orang yang Merugi ya. Nambahan teh kalau lain halus, kalau goreng kan gitu istilahnya. Kulna teh salat subuh 4 rakaat kemudian lebih baik daripada 2 rakaat kan ya. Lebih loba rakaat. Tapi tidak seperti itu. Mantap betul-betul dijaga. Ulama ngajaga bisi, ulama ge ngahasilkeun sesuatu nu disebut nam di huruf jar. Huruf ya. Ru'us isim bil huruf. Setelah huruf jar pasti isim. Alasannya terletak setelah huruf jar. Sudah ada di situ? Masih ingat? Kum isim bil huruf? Isim. Wa isim bil huruf? Arjula isim bil huruf? Iya. Fi'il. Oke, kenapa arjula ya, Bi? Fi'il. Kum isim bil huruf? Isim. Isim. Ya kudu isim. Isim. Karena bersambung dengan isim. Isim itu ini bisa bersambung dengan ini. Cuma aja ingin lagi ini soalnya saya terangkan idopat soalnya. Pertama emang cirinya idopat ya kita tahu ya. Ciriannya. Ini soalnya saya terangkan. Saya bingung ngajak ngobrol ke mana. Oke, ini idofat karena idofat kan isim. Oke, next. Ila huruf. Berarti huruf naon dia? Ila. Huruf? Nabi. Jar. Jar. Setelah huruf jar pasti Sir. berapa isim al-kabain? Alif lam. 1 alif lam. Yang kedua terletak setelah huruf Jar. kan kita ada ciri isim itu. Teh salah. Masya Allah. Ini ayat ya. Sah. Kita baru salayer ya. Kita baru satu level berarti. Selama ini kita kajian, kita hanya baru bisa menjawab sebagai itu. Perlu ditekankan, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Lamun huruf kira-kira huruf naon? Huruf Nabi. Huruf nafi, huruf nafi, Jar. huruf jar, huruf nafi, huruf ilat, huruf nafi. Di luar. Oh, tilu ini. Kan banyak berarti kan? Tidak atau Nida, atof. Itu kan orang belum sampaikan ini. Belum. Ya, belum sampai. Baru satu level yang kita tahu. Kita belum isim. Isim, dia isimnya mufrad misalnya jamak. Jamak. Oke. Maaf, mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kan gitu aja. Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya. Marfu, mansub, majrur. Tidak ada jawaban karena dia mabni. Kalau mabni itu tidak ada marfu, tidak ada mansub, tidak ada majrur. Oh. Tetap ini. Mulai aladinu, mulai aladini, mulai. Itu selamanya kamu menemukan aladi. Nah, maka dia disebut mabni. Kalau mabni tidak ada pertanyaan marfu, mansub dan majrur. Layar selanjutnya. Itu layar selanjutnya. Tapi kiranya. Fi'il. Pertanyaan fi'il. Fi'il itu fi'il madi mudhari amar. Dore. Mana mudhari sih kira? Nah mudhari. Wa. Bawa alif mudhari. Madi. Iya tah. Madi. Madi. Oh, nya.
Ya kan? Mu'rab mabni. Mu'rab. Kayaknya lah cari ajar gitu Pak. Sampai ngasal jawabannya mah. Ya. Mu'rab mabni. Mu'rab ya Ustaz. Mu'rab lah gitunya salah, mabni. Mabni. Karena yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Oke? Next. Fi'il madi. Mabninya atas apa di sini? Nah, Mabni kan nama. ini mabni itu kita biasanya mabni itu bertanya harokat akhirnya apa? Ya mabni ini atas naon? Harokat akhirnya terakhir apa? Doma. Harokat akhirnya apa? Alif. Iya. Alif. Harokat ya, bukan huruf ya. Harokat di alif apa? Sukun. Sukun. Mabni ala sukun. Mabni. Nah, kita ukur ya. Lalu kata apa? Mabni atas? Mabru. Mabni atas? Fathah. Fathah. Tingali harokat tung. Iya, kutiba fi'il madi. Dia pasti mabni. Mabninya atas apa? Fathah. Amanu fi'il madi. Qumtu fi'il madi. Betul? Mabninya atas apa? Tum. Lain tuh harokat. Oh, Lihat harokat Jadi yang mabni itu cuma dua. Yang dua ya, madi dan amr. Mabni Mabni dan mah. amr. Nomor 5. Nomor hanya fi'il mudhari. Nah, kebayang ya? Kayak orang bakal kemana belajarnya? Kebayang ya? Next step nanti kebayang. Kita baru fokus dulu latihannya di layar pertama. Nanti kita fokus setelah layar pertama berhasil, maka next layar yang kedua. Detail layar. Siap? Dia dahulu. Dia ayat fi'il mudhari sih. Tidak ada ya? Yu'minuna. Fi'il madi mudhari apa? Mudhari. Mudhari. Mabni mu'rab. Mu'rab. Yang mu'rab itu hanya mudhari saja. Yang mabni madi dan amar. Oke. Pertanyaan selanjutnya kalau mu'rab marfu, mansub, mazum. Kita masih belajarnya. Ya enggak lah. Cuman kan belum pernah dipraktekkan. Masuk gitu. Sudah mansub. Mana tuh? Itu kata apa teh? Oh iya. Ayo waw nunan, marfu, mansub, mazum. Ayo nunan. Maju. Dibuang nun, maju pasti. Oh, marfu. Oh. Eta aya, saya teh ta eta mah marfu tak gitu geus buat kita tadi teh. Kan marfutan. Eta di gini tunjuk kan disebutkeun. Bingung cenah. Tinggal kalumur. Ka itu kan kalumur. Ya dia Marfu. nah marfu. Kayak wow. Waw nun. Nunnya tetap. Yung ya. Karena mansub itu pasti nunnya pasti menghilang. Oke, paham tuh? Insyaallah. Insya itu nanti layar selanjutnya membahas tentang isim, fiil dan huruf. Yang saya tekankan di sini semua bentuk fiil di sini selain amanu ya. Selanjutnya, maka lihat kalimat yang kedua. Semua bentuknya adalah amr yang artinya perintah secara tegas. Kemarin kita belajar lamun perintahna tegas, hukumnya pasti wajib. Dan wajib yang merupakan rangkaian ibadah itu pasti disebut rukun. Maka tadi pertanyaannya, rukun wudu ada berapa? 4. 1 wajah, 2 tangan sampai Sampai sikut. Marofiki. Iya, sampai sikut. Awas, banyak yang masih salah. Yang pernah tuh kamu wudu juga kita. Cai dikocorkeun. Pernah tak? Pernah. Itu berarti bukan tangan sampai sikut atau tinu sikut sampai Tangan. Maka yang benar adalah tangan duluan baru kanu sikut. Meskipun kocoran wayahna kieu we. Tong hayang kieu, tong silat beureun teh. Sopi Sampai gitu. Lamun caina di kieu teh kan nu eta? Iya. Orang lagi. dirawu. Dia akhirnya lihat untuk tangan itu harus menggunakan iksilu, mencuci. Maka komponen utama adalah air, bukan usapan. Cai sampai dia weh, nya misalkan cai sampai dia geus we, dia sampai ke ada basa itu ya. Itu salah. Harus Tapi harus air sampai alirkan ke siku. sambil di Usap.
Karena komponen utamanya air, kan mandi mah piraku digejebur-gejebur unggul, pasti orang kudu aya gosok-gosokan. Air yang komponen utama tapi tetap dibantu dengan usapan. Kita dina ember kita usap. Kan dia? Kita usap. Bisa paham ya? Insyaallah. Tapi untuk kepala wamsah, untuk kepala wamsah, maka cairnya jangan ditanggai, pijet, Dibebaskan. kipas. Kudu antal berarti kan kulit kepala ya. Enggak. Iya, enggak harus antar kepala. Dia usapan itu kan bukan ujung jari, tapi Seluruh. iya tah, telapak tangan. Usapan itu menggunakan telapak tangan. Maka yang dicontohkan dalam hadis, lihat di kepala, lihat ini di telunjuk jeung ini depan sampai di ujung rambut. Kembalikan lagi ke asal, masukkan tangan ke telinga dalam, kemudian jempol nu luar. Pakai curug. Ya, anu dalam dicurug ya, muter dalam, nu luar. Belakang. Kudu nepinya kepalana semuana. Iya, semuanya. Nih, ujung ini, lain ujung panjang rambut, ujung rambut yang dalam. Lain ujung rambut nu panjang. Harusnya nu gondrong si kerja karena amun. Oh. Lagi perempuan. Kepala. Ada Kepala. kan perempuan lagi pas ditarik ini kan ujung. Nah itu yang jadi patokan. Itu yang dicontohkan Rasul. Gitu. Tapi bagaimana kok muncul ayat anu diusap-usap juga ki? Oke. Tetap cek Imam Asy-Syafi'i yang paling baik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau hanya kieu kan ayat cenah kasusna Rasulullah ketika pakai sorban hanya sekedar kieu ditoel ubun-ubunnya toel dan mengusap atas sorbannya. Nah, maka berarti kepala teh toel ge geus disebut sah udun. Tapi tetap yang paling baik adalah yang paling semua cek deui. Karena ke hubungannya jeung hadis nanti pada hari kiamat ada satu kelompok yang bersinar min asaril wudu. Lamun toel hukul berarti bersinar teh ceutik ya hukul teh. Cedeum gitu. Beda jeung anu. Jelas. Nah, itu mah pilih Tapi sah. terus terang dan terus. Nah, tapi sah menurut beliau. Karena bak di sini bisa diartikan bak litabai untuk menunjukkan sebagian. Imam Hanafi itu bisa langsung minimal bersatu. Karena sentuhan itu satu telapak tangan. Nah, itu baru sah. Tapi Imam Ahmad semua sepakat. Jadi toel heula kan karena Imam Ahmad kayaknya permasalahannya perempuan bagaimana? Ketika kondisinya dia tidak bisa melepas jilbab. Karena Sapar. ya kesapar kan wudu teh tidak semua ada khusus Ya. tertutup buat perempuan. Ada yang terbuka kenanya. Oh ini kemarin ngepor sini kebangnya. Bagaimana? Dibolehkan. Nah, akhirnya semua mengkiaskan untuk perempuan boleh seperti ketika Rasulullah menggunakan Sorban. sorban. Maka buang airnya boleh langsung usap atasnya. Bukan bagian depan dulu. Ah, kan perempuan beda. Aduh. Salah. Kecuali kan anu caran ge kan ketinggal ya ngaruh. Maka dia kan tertutup, agak sulit untuk kecuali yang nanti kerudung apa ya? Yang itu kan gampang ya pakai karet ya, gini. Pet. Nah, kalau mualimin dia itu pakai kaos yang diputar-putar gitu. Nu rapat tuh. Dibungkut gitu. Terus bisa gitu, bisa gitu. Ngelawan. Maka cukup atas saja satu telapak tangan atau boleh seperti pusatnya sampai ke belakang saja boleh. Pas metodenya sama gitu. Ya gitu. Jadi 1, 2, 3. Asal pas di kerudungna Asal badan enggak ada seperti itu. Oh enggak. Itu khusus sepatu itu. Oh. Kalau yang mau wudu pakai sepatu dengan syarat sebelum pakai sepatu kudu wudu heula. Itu enggak boleh kalau belum wudu heula. Buru pakai sepatu kemana tuh? Wudu Tanpa melepas sepatu. tanpa melas sepatu. Maksudnya tapi dalam keadaan Sapar. Mau ada safar sisa-sisa. mau diem enggak? Mukim batasnya 1 hari, kalau safar batasnya 3 hari.
Terus maksudnya wudu lah, tapi Wudu ya? batal gitu orang teh. Wudu ya? Ya. Pas sabatu ya udah ditengahkan di sabatu batal. Karena yang dihitung itu ketika Anda memakai sepatu, Anda masih dalam keadaan suci nggak? Suci. Pas ada pakai sepatu, wudu deh. Pakai sepatu. Karena ada rencana kamu tidak akan melepas sepatu hiking misalkan ya. Oh iya. Itu boleh asal suci terlebih dahulu. Keren Timah. Islam. Timah ada. Sangat mudah. Ada lamun di nanti di resapi namanya gitu. Tapi ada mah di riuh punya pun pakai sepatu Ya. masuk masjid. Lain etan kan lain itunya. Itu begitu mudahnya Islam. Untuk kan amun teu sah wudu teu sah salat kan. Wudu ge kalau bakere sok. Di Mesir saya pernah musim dingin itu bukan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Wudu pakai kaos kaki. Nah, beda untuk kufain itu bahasa hadisnya adalah masaha. Bukan gosala. Lihat kan, ini hadis lagi itu penting. Kamu orang nggak sapa, oh gening masaha sama tuh, berarti orang udah paham. Oh, berarti kalau paling utama adalah diusap, lain dicairan. Baik. Kamu ya sama tuh di masaha gitu. Tapi seetiknya gitu. Kalau baru kamu sama tuh alus semua baru itu. Gitu. Ya. Jadi kita harus detail bab bahasa Arab karena itu akan menentukan sangat menentukan keputusan yang diambil dari teks yang ada. Kenapa kumur-kumur? Kita lihat di sini. Lanjut, tinggalin halaman. Terus 10 ini terus asak ya. Ya nanti. Asik. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita udah ini saya tutup. Kita makan dulu. Nanti tanya jawabnya setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. An Humron Maula Utsman bin Affan. Ada situ? Iya. Oke. Dari Humron Maula Utsman bin Affan akhbarahu. Dia mengabarkannya. Mengabarkan teh ieu nanya hadisnya. Anna Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwaduin. Kade aya wudu aya wadu. Beda eta teh. Wadu mah cai. Wudu mah cara mencucikan sebutnya wudu. Lamun alat untuk bersuci adalah wadu. Oke. Hanya arti segitunya. Oke. Fatawad doa maka dia berwudu. Fagosala kaffaihi. Lihat gosala. Gosala di situ isim fi'il huruf. Iya. Fi'il madi mudhari amar. Madi. Kaffaihi kedua telapak tangannya salah sama rot 3 kali. Redaksi menggunakan ini itu bukan redaksi tegas karena bentuknya bukan perintah. Maka jika bukan perintah tidak mungkin menjadi wajib, pasti jadi sunnah. Maka kalau sunnah dalam rangkaian ibadah itu tidak dianggap sebagai rukun. Paham? Kebayang logikanya? Nah, rukunnya opat, nah atuh kumur-kumur ente karena redaksi hadisnya adalah gosala bukan igsil atau napi igsilu. Summa madmado wastan saro. Itu ke madmado. Oke, madi mudhari amar. Madi. Kenapa? Jabar. Harokatnya jabar fathah. Wastan saro, istan saro. Perintah. Istan saro. Kada perintah itu harus istansir baru perintah. Berarti mah fiil. Madi mudhari amar kira-kira. Madi kenapa? Fathah. Kita behel. Baik salah gitu. Kayak bisa diperbaiki. Kan kita tahu rumusnya seperti itu kan ya. Tapi memang tidak semua fathah itu pasti fiil madi. Cuman kemungkinan besar itu fiil madi. Oke, next. Summa gosala wajahu salah sama. Tapi ieu naha mengusap wajah di sini menggunakan kata gosala. Iya, karena ini bukan dalil dari rukun. Kita menemukan dalil lain yang menggunakan redaksi perintah amr. Maka dikhususkan yang untuk mengusap wajah itu meskipun di sini menggunakan redaksinya gosala fi'il madi, tapi ada dalil lain ada bentuknya fi'il amr maka dia menjadi wajib.
Meskipun di sini disatukan dengan yang sunnah tadi. Difahami semua? Oke. Sakit tuh yang saya sampaikan kalau akhirnya memang nggak baca sendiri kayak Anda bisa kebayang ulama teh kieu pola pikirna kok bisa Imam Asy-Syafi'i imam madhab ieu rukun teh ieu hungkul kemudian kok nu ieu teu rukun cekeun teh kubur-kubur lain rukun padahal kan itu selalu dilaksanakan ya tidak semua yang selalu dilaksanakan itu pasti menjadi karena pendekatannya pendekatan redaksi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kebayang ketangkep nanti next selanjutnya kita next tingkat adalah ke layer rank kedua setelah huruf saya nanya huruf apa setelah isim saya nanya isim apa ya. Sudah dijelaskan sudah sebetulnya ya. Tinggal kita deh tahu kita deh tapi kan ada yang murid kita ada murid baru 2 orang yang tidak mengikuti dari awal kemarin sambil dia mah nggak jawab ini mah sambil nambah pengetahuan tulis dan tulis agar silih muter ke karena kita belum masuk ke isim-isim marfu isim-isim yang majrur isim-isim yang mansub isim-isim yang manzur inti nahwiyah itu nanti di sini inti nahwiyah itu nanti di sini sekian mudah-mudahan bisa jadi manfaat khususnya nanti ini khususnya pemahaman kita tentang syariat karena saya bilang tadi saya ingin belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar untuk komunikasi antar manusia tapi kita lebih dalam lagi komunikasi antar dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan syariat kan syariat itu komunikasi di Allah saja Quran kalam saha itu berarti keur Allahu Akbar betul pun sadar mulai orang teker mengagungkan Allah sadar teu sadar coba beda tak apal naon sih maksudnya teh esensinya naon tapi ku bahasa Arab iya ketika Rabbik firli wali walidaya ikfir teh parentah tapi mau mungkin manusia ke Allah mau maren karena kita handap Allah maha tinggi kalau dari bawahan ke atasan bentuknya bukan perintah lain minta Allah ya Allah yang lain gitu tapi bentuknya permohonan Allah kami maha rendah maha lemah beri kami ampuni aku lupa astagfirullahaladzim walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.